Di ujung barat Indonesia, di mana matahari pertama kali tenggelam di Samudra Hindia, berdirilah sebuah tanah yang syarat sejarah. Tanah yang dikenal dengan banyak nama, Tanah Rencong, Serambi Mekah, dan bagi penduduknya, tanah air yang penuh berkah, penuh luka, dan penuh cerita. Aceh pernah menjadi mercusuar Islam di Asia Tenggara. Kerajaan Aceh Darussalam yang berdiri di awal abad ke-16 menjadi salah satu kerajaan Islam terkuat di kawasan. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh tidak hanya dikenal karena kekuatannya, tetapi juga karena kemakmurannya. Banda Aceh, yang kala itu disebut Kutaraja, menjadi pelabuhan internasional tempat bertemunya pedagang dari Arab, India, Cina, dan Eropa. Namun, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Gelombang kolonialisme Eropa datang membawa ambisi dan senjata. Belanda mencoba menaklukkan Aceh, tapi perlawanan rakyatnya begitu gigih. Dari Teku Umar, Katnyak Dien, Katmeutia, hingga TGK Cik Ditiro, mereka semua adalah nama-nama yang abadi dalam sejarah bangsa. Perang Aceh melawan Belanda menjadi salah satu perang terpanjang dan paling berdarah di Asia Tenggara. Lebih dari 30 tahun perlawanan tak kenal menyerah. Aceh akhirnya menjadi bagian dari Hindia Belanda, dan kemudian, setelah 1945, masuk dalam wilayah Republik Indonesia yang baru merdeka. Namun, perjuangan Aceh untuk diakui tidak berhenti di situ. Sejarah panjang kerajaan, agama, dan perlawanan telah membentuk identitas tersendiri. Aceh merasa berbeda, dan dalam perbedaan itu, ada kebanggaan sekaligus pergulatan. Setelah bergabung dengan Indonesia, Aceh sempat mengalami dinamika panjang. Tahun 1950-an, Aceh menuntut otonomi dan pengakuan atas syariat Islam. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, (DITII), sempat mengguncang, tapi berakhir dengan perdamaian dan status Aceh sebagai daerah istimewa. Namun, gelombang ketidakpuasan muncul lagi di tahun 1976. Dari pegunungan dan lembah Aceh Timur, muncul seorang tokoh bernama Hasan Ditiro. Ia mendirikan gerakan Aceh Merdeka, GAM, bukan semata karena kebencian, tapi karena keyakinan bahwa Aceh memiliki hak untuk menentukan jalannya sendiri. Perang panjang kembali terjadi. Lebih dari 2 dekade, Aceh menjadi medan konflik antara pasukan GAM dan militer Indonesia. Banyak korban jiwa berjatuhan, banyak desa hancur, dan rakyat kecil menjadi korban di tengah 2 kekuatan yang bertikai. Namun di balik penderitaan itu, semangat rakyat Aceh tidak pernah padam. Tahun 2004 menjadi tahun yang mengubah segalanya. Tsunami besar melanda Aceh. Lebih dari 170.000 nyawa melayang dalam hitungan menit. Namun dari puing-puing kehancuran itu, lahirlah harapan baru, perdamaian. Pada tahun 2005, Perjanjian Helsinki ditandatangani. Senjata diturunkan, dan Aceh mulai membangun kembali dirinya, secara fisik, ekonomi, dan politik. Namun, 2 dekade setelah perdamaian itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Aceh sudah benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan? Di tengah kegelisahan itu, muncul satu nama yang kini sering disebut dalam berbagai forum dan media, TGK Fajri Krung. Dalam pidatonya yang viral di media sosial, TGK Fajri Krung berbicara dengan penuh keyakinan bahwa Aceh harus berdiri di atas kakinya sendiri, bukan untuk memisahkan diri secara fisik, tapi untuk berdiri sejajar dalam martabat dan hak. Ia menyoroti banyak hal tentang kekayaan alam Aceh yang melimpah tapi belum dikelola sepenuhnya untuk rakyat, tentang janji-janji perjanjian damai yang belum tuntas, dan tentang hak rakyat Aceh untuk menentukan arah pembangunan sesuai nilai-nilai syariat dan adat mereka sendiri. Nama TGK Fajri Krung kemudian dikaitkan dengan upayanya membawa isu Aceh ke forum-forum internasional, bahkan disebut-sebut dalam konteks PBB. Meski belum ada pengakuan resmi atau agenda PBB tentang kemerdekaan Aceh, langkah ini dianggap simbolis, menunjukkan bahwa suara Aceh kini berani menembus batas nasional dan ingin didengar oleh dunia. Perjuangan ini menimbulkan perdebatan besar, baik di Aceh maupun di luar. Sebagian masyarakat mendukung penuh TGK Fajri Krung. Mereka melihatnya sebagai pembawa semangat baru yang berani berbicara jujur tentang kondisi Aceh hari ini. Namun, sebagian lainnya khawatir. Mereka takut perjuangan diplomatik itu bisa disalahartikan, memicu konflik baru, atau membuka luka lama yang sudah susah payah disembuhkan. Pemerintah Indonesia sendiri terus menegaskan bahwa Aceh adalah bagian sah dari NKRI, dan perdamaian harus dijaga dengan segala cara.
TGK Fajri Krung menjawab kritik itu dengan satu kalimat yang kini sering dikutip. Perjuangan bukan berarti permusuhan. Kami tidak menuntut darah, kami menuntut keadilan. Kalimat itu menyentuh banyak hati, bukan hanya di Aceh, tapi juga di luar negeri. Karena pada akhirnya, perjuangan ini bukan tentang bendera atau garis batas, tapi tentang harga diri dan masa depan generasi mendatang. Kini, dunia kembali menoleh ke Aceh. Negeri yang pernah jadi pusat peradaban Islam, pernah berdarah karena perang, dan kini berjuang lewat diplomasi dan kata-kata. Apakah Aceh akan merdeka? Apakah Aceh akan tetap dalam bingkai NKRI? Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, perjuangan rakyat Aceh hari ini bukan lagi soal perang dan senjata. Ini adalah perjuangan moral, perjuangan ekonomi, perjuangan identitas. Perjuangan agar setiap anak Aceh bisa tumbuh dalam kedamaian tanpa kehilangan jati diri. Dan TGK Fajri Krung, dengan segala kontroversinya, menjadi simbol dari semangat itu. Semangat berbicara tanpa takut, semangat untuk mengingatkan dunia bahwa Aceh pernah jaya, pernah terluka, dan kini ingin bangkit. Aceh hari ini sedang menulis babak baru dalam sejarahnya. Bukan dengan peluru, tapi dengan pena. Bukan dengan perang, tapi dengan diplomasi dan doa. Di hadapan dunia, suara itu kini bergema lagi. Suara rakyat Aceh yang ingin didengar, dihargai, dan diakui. Dan dari ujung barat Indonesia, dari tanah para syuhada dan ulama, suara itu datang dengan pesan yang sederhana, bahwa setiap perjuangan sejati bukan tentang memisahkan, tapi tentang mencari keadilan, dan menegakkan martabat manusia di hadapan Tuhannya. Aceh masih berdiri, dan selama rakyatnya masih berdoa dan berjuang, suara Aceh tidak akan pernah padam.